Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Braneza dari kelas 10 TDKT 2. Kali ini saya akan membahas topik yang sangat menarik nih, yaitu sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Jadi kali ini kita akan membahas beberapa teori tentang bagaimana Islam pertama kali masuk ke Indonesia, yaitu perkembangan sultanan di Indonesia yang berhubungan dengan masa perkembangan agama Islam dan juga beberapa tokoh penyebaran agama Islam di Indonesia. Jadi ayo kita mulai pelajarkan dan kita masa lalu untuk memahami lebih dalam tentang sejarah Islam di Indonesia. Jadi yang pertama itu ada teori Gujarat dari Dr. Snow Kugronje. Snow Kugronje mulai tertarik untuk mengembangkan teori Gujarat ini ketika beberapa kota pelabuhan anak kedua India agama Islamnya mulai kokoh. Snow Kugronje berpendapat bahwa orang-orang asli Gujarat, yaitu para pedagang, sudah lebih dulu melakukan transaksi dengan pedagang Nusantara yang di Indonesia daripada dengan orang-orang Arab, yaitu para pedagang. Dia juga berpendapat bahwa orang-orang Arab ini, para pedagang, baru datang ke Nusantara di Indonesia pada masa berikutnya. Dan kemudian juga ada teori Mekah dari Profesor Dr. Buya Hamka. Dari teori Mekah pertama kali dicetuskan oleh sosok yang sangat kita kenal, yaitu Haji Malik Abdul Karim Amrullah atau yang lebih biasa kita kenal dengan Buya Hamka. Menurut Buya Hamka, masuknya Islam ke Indonesia berawal dari para pendatang asal Makkah. Pandangan ini turut tidak menyatakan bahwa Buya Hamka tidak sepakat dengan teori Gujarat. Dan kemudian juga ada teori Persia dari Profesor Dr. Hussein Jaja Diningrat. Menurut teori ini, Islam masuk dari Persia dan bermazhab Syiah. Pendapat ini berdasarkan pada sistem mengeja bacaan Al-Quran, terutama di Jawa Barat yang menggunakan ejaan Persia. Dan teori ini sebenarnya dipandang lemah karena tidak semua pengguna sistem baca tersebut dipercaya sebagai penganut Syiah. Pada saat itu, Baghdad sebagai kota kekhalifahan Bani Abbasiyah yang mayoritas khalifahnya merupakan penganut Ahlussunnah wal Jamaah. Lebih dari itu, adanya fakta bahwa mayoritas Muslim Jawa Barat bermazhab Syafi'i sekaligus berpaham Ahlussunnah wal Jamaah, bukan pengikut Syiah. Kemudian juga ada teori Cina dari Profesor Dr. Slamet Mulyana. Menurut Slamet Mulyana, Sultan Demak merupakan keturunan Cina. Tapi dari itu menurutnya Wali Songo juga merupakan keturunan Cina. Pendapat ini didasarkan pada kronik Lenteng Sampokong. Misalnya Sultan Demak penembahan Fatah kronik Lenteng Sampokong bernama Palemban Jinbun. Sultan Trenggana disebutkan dengan nama Tungkalo. Sedangkan Wali Songo Sunan Ampel dengan nama Bong Siwo, Sunan Gunung Jati dengan Tamatoh Abo. Perlu diketahui bahwa menurut kebudayaan Cina, penulisan sejarah yang terkait dengan penulisan nama tempat dan nama orang yang bukan dari negeri Cina juga tulis menurut bahasa Cina. Maka sangat mungkin seluruh nama-nama Raja Majapahit juga dinamakan dalam kronik Lenteng Sampokong di Semarang. Nah, yang terakhirnya ada teori maritim oleh N.A. Baloh. Walaupun di Mekah dan Madinah terjadi perang selama kurun waktu 10 tahun dari 1 sampai 11 Hijriah, maritim oleh yang terakhirnya ada teori maritim oleh N.A. Baloh. Walaupun di Mekah dan Madinah terjadi perang selama kurun waktu 10 tahun dari 1 sampai 11 Hijriah atau 622 sampai 623 Masehi. Namun tidak memutuskan jalur perdagangan laut yang sudah menjadi tradisi sejak lama. Jalur perdagangan tersebut adalah jalur antara Timur Gambir 53 perniagaan melalui jalur Maritim Tengah, India, dan Cina. Hubungan perdagangan ini semakin lancar pada masa Khulafaur Rasyidin dari 11 sampai 41 Hijriah atau 632 sampai 661 Masehi. Banyak juga para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang berdakwah keluar Madinah, bahkan di luar Jazirah Arab. Menurut N.A. Baloh, hal itu terjadi karena umat Islam memiliki kemampuan dalam penguasaan perniagaan melalui jalur maritim. Melalui jalur ini, yakni pada abad ke-1 Hijriah atau abad ke-7 Masehi, agama Islam dikenalkan di sepanjang jalur niaga di pantai-pantai tempat persinggahannya. Yang kemudian juga perkembangan kerajaan Islam di Indonesia ini terlihat dari adanya kerajaan seperti Kerajaan Perlak, Majapahit Pasai, Aceh, dan kemudian Ternate, Tidore, Demak, dan lain-lain, pokoknya banyak. Dan kita langsung aja ya ke tokoh-tokoh yang membawa Islam ke Indonesia. Yang pertama ini ada Sultan Malik Al-Saleh. Sultan Malik Al-Saleh ini adalah raja pertama Kerajaan Pasai dan memiliki peran besar dalam penyebaran Islam di wilayah ujung utara Pulau Sumatera. Menurut peneliti Ahil, Sultan Malik Al-Saleh adalah raja pertama Kerajaan Pasai yang berkuasa pada tahun 1261 sampai 2900 Masehi. Dalam penyebaran Islam, Sultan Malik Al-Saleh menggunakan jalur kekuasaan atau jalur pernikahan. Dan kemudian juga ada Sultan Ahmad Alauddin Riyad Shah. Sultan Alauddin Riyad Shah berperan sebagai berjasa dalam penyebaran Islam di Aceh. Beliau mendatangkan ulama-ulama dari Persia dan India untuk mengajarkan agama-agama di Sultan Aceh. Dan kemudian juga ada organisasi yang bernama Wali Songo. Wali Songo ini adalah 9 wali atau wakil Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Nah, mereka ini menggunakan pendekatan budaya seperti memadukan seni budaya lokal dengan ajaran Islam.
Dan juga ada Sultan Alauddin. Sultan Alauddin ini dia merupakan raja Goa pertama yang masuk Islam. Oleh karenanya rakyat Goa sampai Talo itu secara bertahap meluk agama Islam. Penyebaran agama Islam pada masa pemerintahan Sultan Alauddin, daerah Buton dan Dompu yang kita sekarang kenal dengan Sumbawa, termasuk berhasil mengislamkan kerajaan Sopeng, Wajo, dan Bone. Datuk Tunggang Parangan atau Datuk Tunggang Parangan adalah seorang ulama di Minangkabau yang menyebarkan agama Islam di kerajaan Kutai di Kalimantan bersama temannya Datuk Ri Bandung pada masa pemerintahan Raja Aji Mahkota. Dan kemudian ada Sultan Zainal Abidin. Sultan Zainal Abidin ini dia merupakan penguasa kerajaan Ternate dari 1846 sampai 1500. Ia merupakan penguasa Ternate pertama yang menggunakan gelar sultan. Setelah masuk Islam pada akhir abad ke-158, Sultan Zainal Abidin ini yang merombak sistem ya dari pemerintahan kerajaan, jadikan syariat Islam sebagai dasar. Ya, mungkin itu saja ya. Terima kasih telah menonton dan menyimak video ini. Saya Muhammad Fahri Braneza, Pak. Dan sendiri terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.